Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Angin malam menusuk kulit tua Pak Tarno saat ia melangkah keluar dari biliknya yang sempit. Rumahnya berdiri di tepi desa Karangjati, dikelilingi semak tinggi dan tanah yang mulai retak oleh kemarau panjang. Dahulu, namanya dikenal banyak orang, terutama anak-anak yang tertawa saat melihatnya mengeluarkan burung dari kantong plastik. Namun, dunia panggung sudah lama meninggalkannya. Sekarang, pria itu hanya seorang lelaki renta yang hidup dari belas kasihan tetangga. Di ruang tamunya yang gelap, hanya ada satu lampu temaram yang tergantung di langit-langit reot. Dinding bambu mulai berlubang di beberapa tempat. Di sudut, televisi tabung tua tak lagi menyala, dan meja kecil dipenuhi abu dupa bekas persembahan. Pak Tarno duduk di kursi kayu usang, memandangi foto dirinya mengenakan jas merah menyala saat masih menjadi pesulap terkenal. Senyumnya waktu itu begitu cerah, berbeda jauh dengan kerutan dalam yang kini menguasai wajahnya. Kalau saja aku bisa balik ke masa itu, gumamnya pelan. Tetangga-tetangganya sudah lama tak peduli padanya. Sejak pertunjukan sulap dianggap ketinggalan zaman, ia tak lagi mendapat panggilan tampil. Apalagi setelah video dirinya tersebar, di mana sulapnya dianggap hanya tipu-tipu murahan. Anak-anak yang dulu mengidolakan, kini menertawakan. Orang dewasa menyebutnya dukun gagal. Bahkan, warung di ujung gang sering tak mau menjualnya beras kalau belum bayar tunai. Satu-satunya yang masih sering datang ke rumahnya adalah Maman, bekas asistennya. Pemuda bertubuh gempal itu dulunya membantu menyiapkan alat sulap, tapi kini lebih sering diminta tolong menyalakan kompor atau membelikan minyak. "Pak, saya tadi lewat warung Bu Sri. Dia bilang bapak masih punya utang 100.000, kata Maman suatu sore, sambil menaruh sebungkus mie instan di meja. Pak Tarno menghela napas panjang. "Nanti aku lunasi, men. Kalau bukan hari ini, mungkin besok atau lusa." Maman menatap wajah tuanya dengan iba. Namun ia tahu, kasihan saja tidak cukup untuk memberi makan orang lapar. Hari demi hari berlalu. Tak ada perubahan berarti. Hingga suatu malam, Pak Tarno bermimpi aneh. Ia berada di tengah hutan. Di hadapannya berdiri seekor babi besar dengan mata merah menyala. Suara berat menggema dari mulut binatang itu. Namun seperti manusia. "Kau ingin hidup terhormat lagi, Tarno? Tinggalkan dunia yang mempermainkanmu. Datang ke tempat ini saat bulan mati. Kuberi kau kemuliaan, asalkan kau mau berubah." Pak Tarno terbangun dengan peluh membasahi tubuhnya. Detak jantungnya seperti gendang perang. Tapi entah kenapa, ia merasa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ada panggilan, semacam undangan dari dunia yang tak kasat mata. 2 malam kemudian, ia benar-benar berjalan masuk ke dalam hutan belakang desa, sendirian. Langkahnya berat, tapi tekadnya bulat. Di tempat yang sama seperti mimpinya, ia menemukan sebuah batu besar berbentuk kepala babi. Aroma dupa menyengat menusuk hidungnya, padahal tak ada yang terlihat menyala. Tiba-tiba, tanah bergetar. Asap keluar dari balik semak, dan sosok bayangan muncul, tinggi, gelap, dan tak jelas wujudnya. Sosok itu menawarkan perjanjian. "Tarno, tubuhmu akan menjadi babi saat malam. Kau akan menyusup ke rumah-rumah dan mengambil harta mereka. Tapi ingat, harus ada penjaga tubuhmu di dunia nyata. Jika tidak, kau tak akan kembali menjadi manusia." Tanpa ragu, Pak Tarno mengangguk. Ia sudah terlalu lama miskin, terlalu lama dihina, terlalu lama tidak dianggap manusia. Malam pertama pesugihan itu pun dimulai. Di dalam kamar kecilnya, Pak Tarno duduk bersila di atas tikar pandan. Dupa dinyalakan. Mantra dilantunkan. Maman yang ikut menyaksikan, hanya bisa melongo. Tiba-tiba tubuh Pak Tarno mengejang. Suara erangan keluar dari tenggorokannya. Tubuhnya perlahan berubah. Dari manusia menjadi seekor babi besar berbulu hitam mengilap.
Maman yang ketakutan hampir saja kabur. Namun suara gaib yang menggema memerintahkannya untuk tetap menjaga tubuh sang babi agar tak diganggu. Babi itu lalu keluar lewat celah dinding, menyusup dalam gelapnya malam. Ia berjalan ke rumah-rumah warga, masuk lewat sela pintu atau ventilasi. Dalam sekejap, uang, perhiasan, bahkan logam mulia lenyap dari laci dan lemari. Tak ada yang sadar. Sementara itu, Maman duduk gemetar di pojok ruangan, membaca doa sebisanya, berharap malam itu segera berakhir. Pagi harinya, kabar mulai tersebar. Ibu-ibu di kampung ribut kehilangan uang. Seorang pedagang emas bahkan melapor kalau brankasnya seperti dibobol jin. Namun tak ada jejak pembobolan. Polisi desa kebingungan. Pak Tarno pura-pura ikut kaget. Tapi dalam hatinya, ia tersenyum puas. Semalam ia berhasil membawa pulang tumpukan uang jutaan rupiah. Tapi yang ia tak tahu, malam itu, seseorang memergoki sosok babi hitam yang mencurigakan keluar dari pekarangan rumah warga. Pemuda bernama Ilham, santri muda dari pondok dekat masjid, mulai curiga. Ia telah mencium aroma tidak beres sejak beberapa minggu lalu. Ia percaya, ini bukan perampokan biasa. Ini kerjaan makhluk halus. Atau lebih tepatnya, manusia yang menjual diri pada setan. Dan begitulah, desa Karangjati mulai bergolak. Harta lenyap misterius, suara langkah hewan di malam hari, serta ketakutan yang menyebar seperti wabah. Tapi di balik semua itu, Pak Tarno kini tidur dengan bantal empuk dan makan 3 kali sehari. Ia kembali merasa jadi manusia terhormat. Namun harga yang harus ia bayar, belum sepenuhnya ia sadari. Ilham duduk termenung di serambi musola kecil di dekat sawah. Malam itu bulan lenyap di balik awan. Angin membawa aroma tanah basah dan bau yang tak biasa. Sejak 3 malam terakhir, ia selalu terbangun oleh suara langkah kaki aneh, seperti kaki hewan berat menyusuri pematang sawah. Tapi bukan suara langkah biasa. Suaranya berat, lambat, dan menyeret. Ia mencatat semua kejadian aneh itu di buku catatannya. Seorang ibu kehilangan uang arisan. Kios Pak Umar mendadak kosong brankasnya. Dan semalam, ia sendiri melihat dari kejauhan. Sosok bayangan hitam menyerupai babi masuk ke pekarangan rumah Pak Lurah. Tapi ketika dikejar, jejak itu menghilang begitu saja di dekat rumah tua di pinggir hutan. Rumah milik Pak Tarno. Ilham menunduk dalam. Engkau menyaksikan sesuatu yang tak semua manusia diberi izin untuk melihat. Gumamnya. Ia tahu, tugasnya bukan hanya sebagai santri pencari ilmu, tapi juga penjaga kampung dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran yang ia pelajari. Di sisi lain, Pak Tarno bersorak dalam hati. Malam ini adalah malam keempat, dan perolehan uangnya semakin besar. Ia menyimpan semuanya di bawah ubin ruang belakang, tempat yang dahulu ia gunakan untuk menyimpan peralatan sulap. Kini, peralatan itu sudah dibakar. Ia tak butuh lagi sulap, ia sudah memiliki kekuatan nyata. Maman, yang awalnya hanya membantu karena iba, kini mulai tergoda. Ia melihat sendiri tumpukan uang yang terus bertambah. Pak Tarno bahkan menjanjikan akan memberinya motor dan sepetak tanah, jika ia setia menjadi penjaga tubuh. Namun, malam kelima tak berjalan semulus sebelumnya. Saat babi ngepet kembali beraksi dan menyusup ke rumah seorang pemilik toko sembako, tiba-tiba lampu rumah menyala dan pemilik rumah terbangun. Babi itu panik, lalu lari sekuat tenaga melompati pagar. Namun kakinya tergores kawat berduri. Setetes darah menetes di tanah. Keesokan paginya, Ilham mendatangi lokasi dan menemukan tetesan darah itu. Ia memungutnya dengan kain putih, lalu menyimpannya di dalam botol kecil. Setelah mencium aromanya, ia bergumam pelan, "Ini darah manusia." Pak Tarno bangun dengan tubuh gemetar. Kakinya luka, tepat di tempat yang sama dengan goresan kawat. Maman mencoba mengobati dengan air hangat dan kain bersih, tapi luka itu terasa panas, seolah menyimpan bara di dalamnya. Aku harus berhenti beberapa hari," ucap Pak Tarno lirih. Namun dalam pikirannya, ia tahu itu tak mungkin. Pesugihan babi ngepet bukan permainan. Ia sudah terikat janji. Setiap malam tak melakukan ritual, maka pelindungnya akan menarik satu hal dari dirinya.
akal, usia, atau nyawa. Sore harinya, ia kembali masuk kamar belakang dan menyalakan dupa hitam pemberian makhluk penjaga. Bau harum bercampur dengan anyir darah membuat ruangan terasa ganjil. Dupa itu membuat tubuhnya hangat, tapi setiap asapnya masuk ke hidung, Pak Tarno merasa sedikit bagian dari jiwanya menghilang. Ilham tak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan pesan ke para warga untuk lebih waspada. Ia mendatangi rumah ke rumah, menawarkan zikir malam dan pengajian berjamaah sebagai bentuk penjagaan spiritual. Tapi tidak semua warga percaya. Beberapa justru mencibir. "Ah, kamu kebanyakan baca kitab. Ini pasti maling biasa," kata Pak Harun, ketua RT yang juga punya usaha kontrakan. Namun malam itu, Ilham membawa sepotong kain berdarah ke rumah Kiai Ghazali, guru spiritual di pesantren tempat ia belajar. Sang Kiai terdiam lama, menatap kain itu, lalu mengangguk berat. "Ini darah pesugihan. Dan ini pesugihan babi ngepet." Keesokan harinya, berita itu menyebar di kalangan santri. Ilham tak ingin membuat panik, tapi ia tahu waktunya semakin sempit. Jika benar, maka orang yang melakukan ini akan terus menjadi lebih kuat. Namun jika dihentikan, ia bisa kehilangan segalanya, bahkan nyawanya. Sementara itu, di rumah Pak Tarno, suasana makin gelap. Maman mendapati sang dukun itu mulai bicara sendiri. Kadang tertawa tanpa sebab, kadang menjerit sambil mencakar lantai. Asap dupa memenuhi seluruh ruangan, membuat Maman nyaris pingsan. "Pak, kita berhenti aja. Saya takut ini udah nggak beres," kata Maman. Tapi Pak Tarno hanya menatapnya dengan mata merah, seperti bukan lagi mata manusia. "Kalau kau ingin selamat, jaga aku malam ini. Jangan tidur. Jangan pergi. Jangan buka pintu untuk siapapun." Malam ke-6 tiba. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ilham dan dua rekannya bersembunyi di balik semak di dekat rumah Pak Tarno. Mereka membawa minyak zaitun, tali putih, dan ayat-ayat yang ditulis tangan oleh Kiai Ghazali. Mereka tak berniat menyakiti, hanya ingin membuktikan siapa sebenarnya dalang dari pesugihan ini. Pukul 1 dini hari, mereka melihat seekor babi besar keluar dari celah dinding belakang rumah Pak Tarno. Dengan sigap, Ilham memberi isyarat. Mereka mengekor dari jauh, menjaga jarak tapi tak kehilangan jejak. Babi itu menyusup ke rumah Pak Harun. Tapi kali ini, Ilham sudah menyiapkan jebakan. Ia menyebar garam suci dan daun bidara di sekitar pagar rumah itu. Saat babi itu masuk, ia tampak limbung. Tubuhnya menggigil, seperti terbakar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dalam panik, babi itu kabur, tapi terpleset di jalan becek. Ilham melihat dengan mata kepala sendiri. Sebelum menghilang, tubuh babi itu bergetar dan mengeluarkan suara manusia. Suara Pak Tarno. Ilham menoleh ke rekannya. "Kita harus siap. Malam besok, mungkin malam penentuan." Hari ke-7. Langit mendung menggantung sepanjang sore, seperti menyimpan dendam yang tak terucap. Desa Karangjati tampak tenang di permukaan. Namun di balik pintu-pintu rumah, para warga mulai gelisah. Desas-desus tentang sosok babi hitam yang mencuri harta di malam hari semakin santer. Tapi tak ada yang berani menyebut nama. Tak ada yang mau menuduh sembarangan, meski hati kecil mereka mulai mengarah pada satu rumah. Rumah tua di pinggir hutan, milik Pak Tarno. Di dalam rumah itu, Pak Tarno duduk bersila di tengah lingkaran dupa hitam. Matanya sembab, tubuhnya lemas. Luka di kakinya belum sembuh. Namun malam ini ia tak punya pilihan. Jika tak melakukan ritual, makhluk yang memberinya kekayaan akan menuntut tumbal yang lebih berat. Maman berdiri di ambang pintu dengan raut bimbang. "Pak, jangan malam ini. Saya nggak enak perasaan. Tadi saya lihat Ilham sama temen-temennya mondar-mandir dekat musola. Mereka kayak nyusun sesuatu." Pak Tarno menoleh dengan sorot mata tajam. "Kalau aku berhenti sekarang, men, bukan cuma aku yang habis. Kau juga. Kau bagian dari semua ini." Maman terdiam. Di benaknya berkecamuk ketakutan. Ia ingin keluar dari semua ini, tapi ia sudah terlalu dalam.
Hatinya tertambat pada janji-janji kekayaan yang sempat ia rasa manis di awal. Ilham berdiri di tepi sungai kecil, tak jauh dari rumah Pak Tarno. Di tangannya tergenggam kertas berisi doa-doa dan rajah yang dituliskan langsung oleh Ki Ghazali. Di sekelilingnya, beberapa santri berjaga dengan lentera dan air suci yang telah didoakan. Setelah azan Isya, kita mulai. Tak boleh ada yang ragu. Malam ini harus jadi malam terakhir makhluk itu mengganggu. Ucap Ilham mantap. Mereka membentuk lingkaran tak jauh dari rumah Pak Tarno, menyiapkan segala sesuatu untuk mencegat makhluk itu kembali. Mereka tidak datang membawa amarah, tapi harapan agar desa ini kembali damai. Malam menelan desa dalam keheningan yang mencekam. Langit benar-benar gelap. Tak ada cahaya bintang, hanya desir angin dan rintik gerimis yang mulai turun perlahan. Pak Tarno mengatupkan kedua tangannya. Mantra dibaca, dupa dibakar. Asap mengepul pekat. Tubuhnya kembali mengejang. Maman menutup mata saat melihat kulit Pak Tarno mulai ditumbuhi bulu hitam. Telinganya memanjang, dan moncong terbentuk dari wajah manusia yang dahulu penuh senyum. Dalam beberapa menit, tubuh manusia itu telah berubah sepenuhnya menjadi babi besar dengan mata merah dan napas berat. Makhluk itu bergerak ke pintu belakang, bersiap melancarkan aksinya yang terakhir. Namun, di luar sana, Ilham dan para santri sudah menunggu. Mereka menyebar di sepanjang jalan kecil yang biasa dilewati babi itu. Setiap sudut ditaburi daun bidara, air suci, dan rajah pembungkam. Doa-doa lirih menggema, menembus malam. Dan akhirnya, sosok itu muncul. Babi itu berjalan pelan, seolah tahu malam ini berbeda. Saat melangkah ke tanah yang telah diberi rajah, ia mengerang keras. Suara jeritan keluar dari tubuhnya, bukan suara binatang, tapi suara manusia, suara Pak Tarno. Tubuhnya terhuyung, kakinya seperti dibakar. Ia mencoba kabur, tapi langkahnya terpatahkan oleh lingkaran doa. Ilham berdiri paling depan, menggenggam botol kecil berisi air suci. Ia percikan air itu ke arah babi hitam. Tubuh makhluk itu menjerit, mengejang, lalu terlempar ke belakang. Aku Tarno. Jangan. Aku manusia. Teriak suara dari dalam tubuh itu. Tubuh babi itu menggeliat hebat, lalu tiba-tiba berubah kembali menjadi tubuh manusia. Pak Tarno jatuh telanjang di tanah. Tubuhnya penuh luka, mata merah menyala, dan dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Warga mulai berdatangan. Mereka melihat Pak Tarno dalam kondisi yang tak wajar. Maman yang berdiri tak jauh dari situ gemetar, tak sanggup berkata apa-apa. Keesokan paginya, Pak Tarno dibawa ke balai desa dalam keadaan tak sadar. Mulutnya terus menggumam kata-kata yang tak bisa dipahami. Sebagian warga menyebutnya sudah gila. Sebagian lain hanya terdiam, tak berani menyebut bahwa malam itu, mereka melihat sendiri kejatuhan manusia yang menjual jiwanya demi harta. Maman menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Ada yang bilang ia pindah ke kota. Ada yang bilang ia tak kuat menanggung rasa bersalah. Ilham dan para santri kembali ke pesantren. Mereka tak mencari pujian atau pengakuan. Bagi mereka, menyelamatkan kampung dari jalan gelap sudah cukup menjadi amal yang akan dicatat oleh langit. Rumah Pak Tarno kini kosong. Dindingnya retak. Atapnya bocor. Tapi dari dalam, sesekali warga masih mendengar suara tangisan. Tak ada yang berani mendekat. Desa Karangjati perlahan kembali tenang. Tapi kisah tentang babi ngepet tak pernah benar-benar hilang. Ia menjadi peringatan bahwa harta yang datang dari jalan gelap akan selalu membawa bayangan. Dan bayangan itu akan menelan siapa saja yang mendekat terlalu jauh. 3 hari setelah peristiwa malam itu, langit Karangjati terus diliputi awan kelabu. Hujan turun nyaris tanpa jeda, seperti mencuci tanah dari noda yang tak terlihat. Namun, bagi beberapa orang, noda itu sudah terlanjur menyerap ke dalam jiwa. Salah satunya adalah Maman. Pemuda itu kini bersembunyi di sebuah gubuk tua tak jauh dari batas desa. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan setiap malam ia bicara sendiri. Ia selalu merasa ada yang mengikutinya. Di antara hujan dan bayangan pohon, ia kerap melihat sosok babi hitam berdiri diam, hanya menatapnya.
Pak Tarno, saya cuma bantu, saya nggak ikut apa-apa. Bisiknya gemetar, sambil menutup wajahnya dengan kain lusuh. Namun, suara itu terus datang. Dari balik semak, dari sela-sela pintu, dari dalam mimpinya. Kau bagian dari perjanjian. Kau tahu, kau ikut jaga. Maka kau juga tumbal. Sementara itu, tubuh Pak Tarno masih terbaring di balai desa. Ia seperti mayat hidup. Mata terbuka, tapi kosong. Mulut kadang bergerak, tapi hanya mengucap gumaman yang tak bermakna. Beberapa warga menyarankan agar ia dibawa ke rumah sakit jiwa di kota. Tapi Pak Lurah menolaknya. Ini bukan gangguan medis. Ini gangguan batin. Biar orang yang paham spiritual yang tangani, tegasnya. Maka, Kiai Ghazali pun datang bersama beberapa santri. Mereka memandikan Pak Tarno dengan air dari 7 sumur, dibacakan doa sepanjang malam, dan rumahnya disucikan dengan zikir dan wewangian kayu gaharu. Tapi setiap kali ayat suci diperdengarkan, tubuh Pak Tarno menggeliat seperti terbakar. Ia berteriak keras, lalu menangis seperti anak kecil. Mereka janji akan kembalikan semuanya, asal aku beri 1 nyawa lagi. Lirihnya pada suatu malam. Kiai Ghazali hanya mengangguk pelan. Perjanjian yang dibuat dengan dunia gelap tak bisa dibatalkan dengan mudah. Tapi bisa diputus, dengan syarat. Syarat itu adalah pengakuan. Pak Tarno harus mengakui semuanya di hadapan warga, tanpa menyembunyikan satupun bagian. Ia harus mengembalikan semua barang yang pernah ia curi, meskipun tak semua bisa dikembalikan secara fisik. Maka, pada malam Jumat berikutnya, warga Karangjati berkumpul di pelataran musola. Di sana, di hadapan semua orang yang pernah ia tipu, Pak Tarno duduk bersila dengan tubuh lemah dan pakaian putih. Saya minta maaf, semua harta yang hilang, semua ketakutan yang kalian rasakan itu saya yang lakukan. Saya yang jadi babi itu. Saya yang merusak kampung ini. Hening menyelimuti suasana. Beberapa warga menatapnya penuh kebencian, tapi lebih banyak yang justru menangis. Mereka tak menyangka, seorang yang dulu mereka kagumi, kini jadi simbol kegagalan manusia yang tertelan ambisi. Ilham berdiri paling depan. Ia tak menatap dengan marah, melainkan iba. Setiap orang bisa salah, tapi tidak semua berani mengakui. Malam ini, kita bukan menghakimi. Kita menyaksikan akhir dari satu perjanjian gelap. Namun, kisah ini belum berakhir. Malam itu, setelah Pak Tarno dibawa kembali ke rumahnya, petir menyambar pohon besar di belakang rumahnya. Api menyala tanpa bisa dipadamkan, meski hujan masih mengguyur. Rumah itu terbakar habis, dan tubuh Pak Tarno ikut lenyap di dalamnya. Tak ada yang tahu apakah ia terjebak dan tak sempat keluar, atau memang memilih untuk tinggal. Warga hanya menyisakan puing-puing sebagai tanda. Sebuah batu berbentuk kepala babi ditemukan utuh di tengah abu. Kiai Ghazali memerintahkan agar batu itu dikubur di dasar sungai, bersama dengan dupa hitam yang ditemukan di sisa bangunan. Maman tak pernah kembali. Namun, suatu hari, seorang anak kecil yang bermain di sungai mengaku melihat sosok lelaki gemuk duduk di bawah pohon beringin, menangis sambil memeluk foto lama seorang pesulap. Orang-orang tak mempercayai cerita itu. Tapi setiap kali malam Jumat tiba, bau dupa yang sangat menyengat kadang masih tercium di arah barat desa. Dan suara langkah berat, seperti babi berjalan pelan, kadang terdengar dari kejauhan. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai ingatan, bahwa dalam dunia ini, tak semua pintu boleh dibuka. Karena sekali masuk, tidak semua bisa kembali. 2 minggu setelah kebakaran rumah Pak Tarno, Desa Karangjati berangsur tenang. Aktivitas warga kembali normal. Anak-anak kembali bermain di lapangan. Ibu-ibu kembali sibuk di dapur. Dan masjid kecil di tengah desa tak pernah sepi dari lantunan doa. Namun, bagi mereka yang peka, ada sesuatu yang berubah. Ilham merasakannya lebih dulu. Suatu malam, ketika sedang mengaji sendirian di musola, angin dingin tiba-tiba menyapu ruangan. Lampu minyak berkedip. Dan suara seperti langkah binatang terdengar di luar jendela. Ia bangkit, membuka pintu perlahan, dan di sana tak ada siapa-siapa.
Hanya bayangan pohon pisang yang bergoyang diterpa angin. Tapi ia tahu, sesuatu belum sepenuhnya selesai. Beberapa hari kemudian, Pak Lurah didatangi seorang pria tua berpakaian serba hitam. Kulitnya keriput, suaranya berat, dan matanya tajam seperti jarum. "Saya datang dari selatan. Dulu pernah berurusan dengan orang yang kalian kenal sebagai Pak Tarno," ujarnya pelan. Pak Lurah sempat curiga, tapi pria itu menunjukkan secari kertas tua bertuliskan huruf Jawa kuno. Di sana tertulis, "Perjanjian tak pernah mati. Yang membuka gerbang harus menutupnya sendiri, atau gerbang itu akan menelan yang lain." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kasan Wirya, penjaga ilmu hitam di lereng Gunung Wilis. Ia datang bukan untuk menyambung pesugihan, melainkan memastikan bahwa jalan yang pernah dibuka oleh Pak Tarno benar-benar ditutup. Kalau tidak ditutup, ia akan memilih tumbal baru, katanya dengan suara berat. Dan biasanya yang paling dekat dengan pelaku yang gagal akan jadi pengganti. Ilham mendadak teringat Maman. Ia segera mengajak 2 orang santri ke batas desa, ke arah gubuk yang dulunya jadi tempat persembunyian Maman. Tapi saat sampai di sana, gubuk itu kosong. Di lantainya hanya tersisa abu dupa dan 1 helai kain lusuh dengan bekas darah. Di tembok kayu, tergores tulisan kasar, "Aku tidak pernah tidur. Aku hanya menunggu giliran." Ilham menggenggam tasbihnya erat. Ia sadar, kutukan itu belum sepenuhnya pergi. Selama seseorang pernah terlibat dan tak memutus ikatannya, maka kekuatan gelap itu akan tetap mengendap, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Di malam Jumat berikutnya, penjaga gerbang Kasan Wirya memimpin sebuah ritual penutupan. Di tepi sungai tempat batu kepala babi dikubur, belasan orang berkumpul. Dupa putih dibakar, air 7 sumur dituangkan ke tanah, dan ayat-ayat pembatal ikatan dibacakan dengan penuh kehusyukan. Namun saat doa mencapai puncaknya, angin besar menyapu lokasi. Suara mengerikan seperti rintihan dan geraman binatang bergema dari balik pepohonan. Api dupa menyala 2 kali lebih tinggi. Bahkan beberapa santri nyaris jatuh pingsan karena tekanan spiritual yang terasa mencekik. Tapi Kasan Wirya berdiri tegak. Dengan suara menggelegar, ia membaca 1 bait mantra pamungkas, lalu menancapkan pisau keramat ke tanah, tepat di atas batu yang dikubur. Tanah berguncang. Lalu semuanya diam. Tinggi. Bahkan jangkrik pun berhenti bersuara. Esok harinya, udara terasa lebih ringan. Beberapa warga mengaku bermimpi bertemu Pak Tarno, namun dalam mimpi itu wajahnya sudah tenang. Ia tak lagi mengerang atau melolong. Hanya tersenyum dan berjalan pergi menuju cahaya. Namun Ilham tahu, semua ini adalah peringatan. Di dunia ini, ada pintu yang memang diciptakan untuk tetap tertutup. Dan siapapun yang membuka, akan menanggung akibatnya. Mereka menuliskan semua kejadian itu dalam buku desa, sebagai bagian dari sejarah. Bukan untuk ditakuti, tapi agar jadi pelajaran. Di halaman terakhir buku itu tertulis 1 kalimat besar. Jangan pernah merendahkan hidup dengan mengejar harta lewat jalan yang gelap. Karena ketika cahaya pergi, bayangan akan mengambil tempatnya. Beberapa bulan berlalu sejak ritual penutupan dilakukan di tepi sungai. Kehidupan di Karangjati kembali damai, nyaris seperti sedia kala. Namun di balik ketenangan itu, sejarah kelam yang ditinggalkan oleh Pak Tarno tetap hidup dalam bisik-bisik warga. Rumah yang dulu terbakar telah menjadi lahan kosong. Tanahnya kering dan tak ada yang berani menyentuhnya, meski letaknya strategis dekat jalan utama desa. Namun siapa sangka, rahasia Pak Tarno belum semuanya terbakar bersama tubuh dan rumahnya. Pada suatu pagi yang mendung, seorang penggali sumur bernama Rasto datang ke lokasi bekas rumah Pak Tarno. Ia diminta warga untuk menggali jalur aliran air yang tersumbat dan kebetulan melewati sisi lahan tersebut. Saat sedang menggali dekat bekas pondasi dapur, cangkulnya menghantam benda keras. Ia mengira itu batu biasa. Tapi saat mengais lebih dalam, ia menemukan sebuah peti kayu kecil yang terkunci dengan paku besi berkarat. Penasaran, Rasto membawa peti itu ke rumahnya. Di depan keluarganya, ia memaksanya terbuka. Dan di dalamnya, ada gulungan kain merah, segumpal rambut manusia, sebuah cermin kecil,
dan tumpukan uang lusuh yang sudah mulai membusuk. Yang paling mengerikan, ada secari kertas tua dengan tulisan tangan Pak Tarno. Jangan biarkan ini disentuh oleh orang yang tidak tahu batas. Kalau kau baca ini, berarti aku gagal membawanya ke akhir. Istri Rasto langsung panik. Anak-anaknya menangis tanpa sebab malam itu. Bahkan, ayam-ayam di kandang mati mendadak keesokan harinya. Dalam 2 hari, rumah Rasto dipenuhi bau busuk seperti bangkai, padahal tak ditemukan apapun di sekelilingnya. Kabar penemuan itu sampai ke telinga Ilham dan Ki Gozali. Mereka segera datang ke rumah Rasto, membawa air doa dan dupa putih. Begitu masuk, Ki langsung merasakan tekanan berat di dadanya. Ia meminta agar peti itu dibungkus kain kafan, lalu segera dikuburkan di tanah paling dalam. Peti itu bukan sekadar peninggalan. Itu wadah kutukan. Pak Tarno sudah mencoba menyegel kekuatannya di dalam, tapi karena dibuka jinnya kembali bebas. Ucap Kiai dengan wajah tegang. Ilham memeriksa gulungan kain merah dan cermin kecil. Ia menemukan simbol yang sama seperti yang dulu terukir di dinding kamar Pak Tarno. Simbol kuno dari kerajaan ilmu hitam pesugihan babi ngepet. Ia menyadari, ini bukan benda biasa. Ini adalah media pengikat antara pelaku dengan entitas pesugihan. Pak Tarno mungkin sempat berniat bertobat, tapi ia tak sempat memusnahkan semua peninggalannya, gumam Ilham. Malam itu, ritual kedua pun dilakukan. Kali ini, di dasar tanah tempat peti ditemukan. Peti, cermin, dan gulungan dibakar dengan dupa khusus. Air dari 7 sumur dituangkan untuk mematikan bekas energi di tanah itu. Suara lolongan terdengar dari arah timur desa, padahal tak ada anjing di sekitar situ. Udara terasa seperti mendidih. Lalu sunyi total. Setelah semua usai, Ki menatap tanah itu lama. Pesugihan tak hanya mengambil harta. Ia meninggalkan warisan. Dan warisan itu akan terus menunggu, sampai ada yang cukup bodoh untuk membuka pintunya kembali. Setahun kemudian, Karangjati tumbuh menjadi desa yang lebih bersih, lebih damai, dan lebih religius. Tapi tanah bekas rumah Pak Tarno tetap dibiarkan kosong, ditumbuhi ilalang, dan diberi pagar kayu sederhana. Warga menyebutnya tanah sunyi. Tidak ada yang berani mendekat malam-malam. Dan tidak ada yang mau menyentuh apapun yang tumbuh di sana, bahkan rumput liar sekalipun. Namun, pada malam tertentu, ketika bulan benar-benar hilang dari langit, beberapa warga masih mengaku mendengar suara seperti dengusan napas hewan besar. Langkah pelan di tanah becek. Dan sesekali, bayangan hitam melintas di antara semak. Tapi semua itu tak pernah dibahas terlalu jauh. Karena di Karangjati, semua orang sudah tahu. Beberapa pintu tidak ditutup dengan kunci, tapi dengan pengorbanan. Dan jika dibuka kembali, harga yang harus dibayar tak lagi bisa dihitung dengan nyawa. 3 tahun telah berlalu sejak nama Pak Tarno terakhir disebut dalam doa atau perbincangan warga Karangjati. Banyak anak muda sekarang yang tak tahu menahu tentang kejadian masa lalu. Mereka hanya mendengar cerita dari orang tua mereka tentang tanah sunyi yang tak boleh disentuh, tak boleh dimasuki, dan tak boleh dibicarakan saat malam. Namun desa memang tak bisa lepas dari perubahan. Sebuah proyek pelebaran jalan nasional tiba-tiba memutuskan bahwa sebagian besar tanah di tepi hutan, termasuk bekas rumah Pak Tarno, akan digunakan untuk jalur ekspansi. Pemerintah mengirim alat berat dan kontraktor untuk membersihkan lokasi. Warga sempat menolak. Namun karena mereka tak bisa menunjukkan bukti hukum atas larangan tersebut, tanah itu digusur. Pohon-pohon ditebang, pagar kayu roboh, dan tanah hitam yang dulu mengubur peti kutukan kembali terbuka oleh buldoser. Dan disitulah awal bencana baru dimulai. Pada malam pertama setelah tanah itu dibuka, operator alat berat bernama Suripto ditemukan pingsan di dalam kabin eskavator. Tubuhnya kejang, matanya terbuka tanpa berkedip, dan mulutnya menggumam satu kata berulang-ulang. Teno. Ia dibawa ke rumah sakit jiwa di kota. Para dokter tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun seorang suster muda sempat mendengar ia mengigau. Saya hanya mencongkel batu, kenapa ada suara dari dalam, kenapa darahnya masih basah? Berita itu sampai ke Ilham, yang kini menjadi pengajar tetap di pondok pesantren.
Ia mengumpulkan para murid dan meminta izin kepada Kiai untuk kembali ke Karangjati. Rasa tanggung jawabnya kembali memuncak. Ia tahu, perjanjian yang dulu sudah diputus telah dibuka lagi. Kali ini, bukan oleh pelaku, tapi oleh tangan-tangan yang tak tahu apa yang pernah terkubur. Ilham datang malam hari, membawa satu kitab tua dan sebotol air doa. Ia mendatangi tanah bekas rumah Pak Tarno yang kini gersang dan terbelah. Di tempat itu, angin berputar tak wajar, seperti menciptakan pusaran yang tak terlihat. Ubin retak yang dulu menjadi lantai dapur, kini terlihat separuh. Dan di bawahnya, terbuka lubang kecil. Di dalamnya, bau busuk dan hawa dingin menyeruak keluar. Ia berdiri di bibir lubang, membaca bait-bait doa perlindungan. Tapi sebelum selesai, tanah di sekitarnya bergetar ringan. Daun-daun berjatuhan sendiri, dan dari balik pohon, terdengar suara langkah. Pelan, berat, menyeret. Muncul sesosok bayangan, bukan babi, tapi manusia bertubuh membungkuk, mata merah, rambut kusut, dan tubuh ditutupi bulu tipis seperti jelmaan binatang. Mulutnya terbuka, dan suara berat mengalun. "Kenapa kau buka lagi? Kami sudah tidur, sekarang waktunya kami bangun." Ilham mundur pelan. Ia tahu ini bukan hanya sisa energi, tapi bentuk baru dari kutukan. Sesuatu yang hidup dari celah keserakahan manusia. Keesokan harinya, warga digegerkan dengan lenyapnya satu truk milik proyek. Tak ada jejak, tak ada suara. Hanya roda besar yang tertancap di lumpur dengan bekas seperti diinjak makhluk berkaki dua, tapi berukuran raksasa. Kiai Ghazali mengeluarkan perintah tegas. Proyek itu harus dihentikan. Tanah itu tak bisa disentuh. Bukan karena mistik, tapi karena sejarah. Warga pun sepakat. Mereka ramai-ramai mendirikan kembali pagar di sekeliling lahan. Kali ini bukan dari kayu biasa, tapi dari batu besar yang diukir dengan ayat suci dan doa penjaga. Lahan itu diberi nama baru, Tanah Larangan Pak Tarno. Bukan sebagai bentuk penghormatan, tapi sebagai peringatan. Setiap tahun, warga mengadakan doa bersama di malam Jumat terakhir bulan Safar, memohon agar tak ada lagi yang tertarik menyentuh tanah yang menyimpan jejak darah dan perjanjian kegelapan. Ilham kembali ke pondok. Tapi sebelum pergi, ia menanam sebatang pohon bidara di depan tanah larangan itu. Pohon itu tumbuh cepat, menjulang, dan selalu berbunga meski musim kemarau panjang melanda. Kini, jika kau lewat Karangjati saat malam, dan kau melihat pohon besar dengan bunga putih yang bersinar samar di tengah kabut, jangan dekati. Karena di bawah akar-akar itu, tertidur kekuatan yang pernah dibangunkan oleh manusia yang ingin kaya terlalu cepat. Dan jika suara langkah berat mulai terdengar, berarti waktunya belum usai. Karena beberapa cerita memang tidak diciptakan untuk memiliki akhir.